Sewaktu Romo pegang kakinya, kakek itu, Romo bilang, kakek mohon jangan tinggalkan saya. Soalnya kakek sudah berjanji, sewaktu saya mau mulunen, kakek yang akan istilahnya memangku Romo. Untuk palantaka atau perhitungannya, Romo ini mulai kelas 2 SD sudah dicekoi pembelajaran palantaka Tengger, perhitungan Tengger. Jadi mulai Ekawara sampai Dasawara, buku 30, ini real. Jadi Romo nggak boleh jalan selama 1 tahun masih. Nggak boleh jalan selama 1 tahun. Walaupun sudah terpenuhi semua. Eka Jati sudah, Mendui Jati sudah, lulus ujian menjadi pandita atau mulunan sudah, Wologoro sudah, Temu Manten sudah. Om Swastiastu, Ungulun Basuki Langgeng. Pemirsa Hindu Channel, hari ini tentu saja pemirsa Hindu Channel akan mendapatkan informasi narasumber yang sangat luar biasa, karena sebelumnya tentu pemirsa Hindu Channel sudah menyaksikan beberapa narasumber yang diundang oleh Hindu Channel. Apalagi menariknya kemarin kita mengundang 3 narasumber sekaligus, itu sangat penontonnya luar biasa, dan umat Hindu juga sangat respon di kolom komentar, matur suksema, matur nuwun. Pokoknya kami generasi Hindu tetap selalu semangat. Dan hari ini kami mengundang Romo Dukun Pandita Puja Pramana dari Tengger langsung. Beliau karena ada kegiatan di Jakarta. Om Swastiastu, Romo. Swastiastu. Kabar Romo, sehat? Astun kara, sehat Mas Miko. Mungkin umat Hindu ada yang ingin mendengarkan Romo niki, mungkin bisa disapa-sapa umat Hindu Channel khususnya. Khusus untuk umat Hindu, khususnya senusantara lah. Jadi Romo sendiri nggak menyebutkan satu persatu. Jadi Romo sendiri menyebutkan Nusantara, jadi melingkupi semuanya. Om Swastiastu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Jadi hostnya agak deg-degan dikit nih, Romo, karena dengar-dengar kalau kita sejajar dengan Suringgi atau dengan Pinandita itu harus berhati-hati gitu kan, karena secara etika ini memang benar-benar harus dijaga seperti itu. Nah, namun Hindu Channel ingin mendapatkan sebuah inspirasi baru, sebuah motivasi khususnya bagi generasi Hindu dan juga umat Hindu yang menyaksikan Hindu Channel. Kita pengen tahu nih Romo, awal mulanya Romo itu bisa berniat ingin menjadi sulinggi gitu. Apalagi khususnya di Jawa dan di Tengger ini. Awal mulanya seperti apa Romo? Kok bisa berniat? Baik, sebelumnya Romo perkenalan dulu. Jadi Romo biasa dipanggil dengan Romo Dukun Pandita Puja Pramana. Tapi banyak juga yang memanggil Romo dengan sebutan Romo Puja. Dulu Romo sendiri nggak ada niat untuk menjadi seorang pandita atau dukun pandita. Nah, nggak ada rasa ingin menjadi seorang dukun pandita, nggak ada. Nah, barulah setelah Romo Walaka atau mengikuti Pradah. Nah, di dalam Pradah itu Romo sendiri istilahnya apa ya? Menikmati perjalanan sebagai seorang pemuda di situ. Nah, dan setelah itu pada waktu Romo mau bekerja ke Bali, Romo kan ada saudara di Bali. Ya, jadi Romo mempunyai kakak yang menikah di Bali. Nah, pas waktu mau melamar kerja,
Beliau sudah menerima Romo untuk bekerja di sana. Jadi besok berangkat, sore berangkat, pagi langsung kerja. Bahkan itu yang memintakan pekerjaan itu adalah Bapak Romo. Orang tua Romo Ya, langsung. orang tua Romo langsung. Nah, setelah itu diteleponnya lah adik bapak itu. Nah, setelah ditelepon, di situ beliaunya ngomongnya, ya silahkan. Besok sore berangkat, pagi langsung dapat kerja. Itu bilangnya si kakak yang ada di Bali. Nah, setelah itu Romo ke kakek atau Nabi Romo. Nah, jadi Romo Dukun Pandita Hastabrata itu selain Nabi Romo juga kakek Romo. Nah, Romo sendiri meminta izin kepada beliau. Mohon maaf kakek, saya sewaktu Walaka masih memanggil saya. Saya mau bekerja ke Bali. Nah, besok langsung kerja. Jadi mohonlah doa restunya. Itu izin ke kakek. Kakek bilang apa? Kamu mau kerja di Bali, apakah kurang pekerjaan di Tengger? Itu bilang kakek. Nah, setelah itu kakek bilang lagi, terus nanti yang meneruskan kakek siapa? Gitu. Apakah kamu mau kakek ajari seperti kakek? Gitu. Romo tiba-tiba ucapan Romo itu nggak ada pikir panjang, mau langsung gitu. Menyampaikan mau. Iya. Padahal itu mau berangkat ke Bali. Nah, setelah itu pulang, nggak pulang. Setelah itu sama kakek langsung dikasih uang, Romo. Ini uang 50.000, kamu beli pulpen sama buku. Perkiraan tahun berapa ini Romo? Apa? Tahun berapa perkiraan? Tahun berapa itu proses untuk Romo diajak untuk belajar itu perkiraan pada tahun berapa? Romo masih muda, masih belum nikah. Belum nikah. Iya, jadi masih Walaka. Sudah dikasih seperti itu Romo. Nah, setelah itu barulah Romo mulai pembelajaran di situ. Nah, cuma kakek sendiri pembelajarannya terlalu ketat di situ. Jadi pembelajaran kakek sendiri, kamu saya kasih japa mantra ini. Tapi setelah itu kamu pulang menghafalkan. Sebelum ini hafal, kamu nggak boleh kembali ke sini. Tuh yang saya sebut nabi keras itu seperti itu. Jadi sebelum menghafal yang dikasih, jangan kembali ke sini, jangan belajar lagi. Karena kenapa? Kakek sendiri istilahnya ngecek. Apakah memang dia ini mau beneran, apa mau hanya mulut saja? Nah, itu. Nah, Astunkara sewaktu Romo ya sama Romo istri lah istilahnya masih pacaran. Kalau anak-anak muda pacaran ngapel itu kan pasti pepelukan. Barang pasti itu sudah. Tapi kalau Romo bawa buku belajar. Ngapel itu loh bawa buku. Malah bawa buku. Iya, untuk belajar. Nah, itu. Jangankan ngapel. Romo sendiri pas waktu kerja di sawah itu bawa buku untuk belajar. Saking kenapa? Romo sendiri sudah berjanji sanggup, sudah mau. Kalau nanti Romo sendiri istilahnya di situ nggak berhasil, gimana perasaan sang kakek? Jadi dengan adanya kesanggupan itulah istilahnya sewaktu Romo Walaka itu, jadi waktu Romo itu terbuang untuk istilahnya nggak terbuang sih, ada hasilnya untuk belajar tentang ilmu kepanditaan itu. Nah kemudian Romo terkait dengan
ini kan kayak sebuah perjalanan yang dibilang niat, nggak ada niatan sama sekali. Betul. Cuman karena posisi ingin ke Bali, ingin kerja dan akhirnya ditantang oleh kakek, memang nggak ada kerjaan di Tengger. Nah, ingin belajarlah di apa namanya terkait dengan sasana kepanditaan itu, muncullah pertanyaan nih Ki Romo. Apa yang ditekuni terkait pada saat itu, porsinya Romo pada saat itu, apa yang ditekuni, spiritual apa yang ditekuni, pembelajaran apa yang ditekuni, kan seperti itu. Nah, jadi intinya pertama, untuk spiritual sendiri, Romo sendiri khusus di pembelajaran itu hanya japa mantra. Jadi khusus hanya itu saja yang Romo pelajari tentang spiritualnya. Jadi belum tahu belum tahu tentang isi japa mantra. Sudah belajar japa mantranya. Tapi itu Romo sendiri nggak berani mengucapkan sembarangan walaupun sudah hafal. Dan kalau untuk palantaka atau perhitungannya, Romo ini mulai kelas 2 SD sudah dicekoi pembelajaran palantaka Tengger, perhitungan Tengger. Jadi mulai Ekawara sampai Dasawara, buku 30, ini real. Oleh kakek? Oleh kakek dipelajari. Pada waktu itu di Tengger sendiri, pas upacara Galungan, upacara Kuningan, Romo disuruh maju ke depan umat, hafal-hafalan tentang palantaka itu, perhitungan itu. Tuh, jadi kalau untuk perhitungannya sendiri, sudah mulai kelas 2 SD Romo, dicekoi tentang perhitungan Tengger. Itu perhitungan Tengger itu apakah dia menentukan hari baik atau hari yang atau seperti apa? Jadi Romo, perhitungan Tengger pertama, perhitungan Tengger itu sendiri mencari hari upacara. Soalnya kalau di Tengger sendiri upacara itu terbagi 4. Jadi ada upacara personal atau pribadi, ada juga upacara bulanan, ada juga upacara tahunan, dan juga ada upacara yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, perhitungan palantaka itu untuk menemukan hari-hari baik, contoh seperti pernikahan, nah, contoh seperti mengadakan upacara pitrayatnya, dan menemukan upacara yang dinamakan tahunan sampai bulanan sampai 5 tahun sekali. Nah, kemudian itu sampai Romo ini masuk sehingga bahasanya itu ditunjuk atau untuk meneruskan menjadi kakek itu, menjadi dukun pandita. Romo dukun pandita itu mulai kapan? Memang sudah resmi bahwa saya bisa ngayah dan bisa muput untuk umat seperti itu. Nah, ini pas sewaktu Romo selesai pernikahan, Romo sudah janji. Kakek itu sudah gini, kamu pas bulan Kasada tahun ini, kamu harus melaksanakan dikse atau mulunen kalau orang Tengger bilang. Proses menjadi seorang pandita. Nah, itu dilaksanakan namanya mulunen, tapi kalau di Bali namanya dikse. Nah, Romo bilang gimana? Jangan sekarang. Karena anak Romo masih kecil. Anak masih 1. Romo berjanji bahwa tahun depan pas waktu bulan Kasodo, Romo akan melaksanakan upacara mulunan. Soalnya anak Romo masih kecil, nanti kalau diajak ke Bromo, kedinginan. Kasihan. Nah, itu. Jadi Romo menolak istilahnya. Nah, disitulah ada rencana Parisada. Nah, pas waktu bulan ke-9, kalau Tengger itu Kasanga. Pas waktu Kasanga, kakek melaksanakan upacara yang namanya Pujan Kasanga. Datang dari upacara, kakek sudah sakit-sakitan.
sampai dibawa ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit itulah ternyata beliau itu istilahnya dioperasi di situ. Sampai mau operasi kakek pegang kakinya. Oh, kakek meminta itu. Enggak, Romo yang Oh, pegang Romo kakinya. megang otomatis langsung Iya. megang kakinya. Maaf. Maaf. Nah, sewaktu Romo pegang kakinya, kakek itu, Romo bilang, kakek mohon jangan tinggalkan saya. Soalnya kakek sudah berjanji, sewaktu saya mau mulunen, kakek yang akan istilahnya memangku Romo. Nah, disitulah setelah operasi, kakek itu lebar, jadi nggak tertolong. Bagaimana perasaan Romo pada saat itu, ketika posisinya Romo ini orang yang bakal menyaksikan Romo menjadi Romo Dukun ini, Romo Dukun Pandita. Gimana perasaannya pada saat itu? Apa yang Romo pertanyakan pada diri Romo dan apa target kedepannya seperti itu yang mungkin menjadi dialog antara pikiran Romo dan juga batin Romo, karena ini menyangkut umat juga seperti itu. Jadi pertama, sewaktu kakek lebar, perasaan Romo nggak karuan. Gimana ini, nggak tahu mau berbuat apa Romo. Sewaktu kakek itu masih di rumah sakit, sudah lebar. Dan setelah itu, setelah kakek lebar istilahnya setelah dimakamkan, di pas waktu bulan bulan Desta, Kadesta. Nah, di situ kan dilaksanakan puja wali di Desa Romo. Di situ Romo sendiri melaksanakan pawintenan Eka Jati. Jadi belum, dulunya pas waktu pembelajaran memang belum Eka Jati sama sekali, masih Walaka. Nah, di bulan Kadesta itu Romo sendiri melaksanakan pawintenan Eka Jati. Soalnya proses menjadi Romo Dukun itu harus melalui Eka Jati, baru naik ke jenjang Dwi Jati. Disitulah Romo mengikuti sasana istilahnya, harus ke Eka Jati baru ke Dwi Jati. Setelah bulan Kasodo, bahkan yang mewinten Romo menjadi Eka Jati pas waktu puja wali itu adalah Romo Eko Warnoto. Nah, beliau juga sisiannya kakek. Nah, beliau yang mewinten Romo menjadi Eka Jati. Dan setelah itu, setelah bulan Kasodo, Romo melaksanakan upacara mulunan atau ujian. Menjadi seorang pandita. Nah, dari situlah Astunkara, Romo direstui sama leluhur, dipercaya sama leluhur, istilah untuk mengemban amanah untuk melayani masyarakat, untuk melayani umat. Disitulah Romo lulus untuk menjadi seorang pandita di dalam ujian itu. Nah, setelah itu, ini hanya ceritanya Romo masih. Setelah itu, selang beberapa hari, kan prosesinya kalau sudah melaksanakan upacara mulunen, di situ juga harus upacara Wologoro atau namanya bersih desa atau mengenalkan diri kepada dahyang desa itu bahwa kita ini akan menjadi partner lah. Jadi bekerja sama dengan dahyang untuk mengayomi anak cucu, mengayomi umat. Itu yang namanya
di situ dilaksanakan upacara Wologoro. Terus setelah itu harus menemukan 7 kemanten sebelum jalan itu. Nah, harus menemukan 7 kemanten. Jadi kalau ada orang hajatan, temu manten, Romo nemukan kemanten itu. Cuma walaupun di desa nggak ada, di desa lain Romo minta izin. Soalnya di situ kan ada paruman. Jadi mereka yang di paruman itu hari ini ada di desa ini, hari ini ada di desa ini. Nah, Romo tinggal, oh ya, datang ke sana, datang ke sana. Tuh, untuk melaksanakan temu manten itu. Nah, baru setelah itu, setelah Romo selesai, disitulah mulai ada yang namanya politik. Jadi Romo nggak boleh jalan selama 1 tahun masih. Nggak boleh jalan selama 1 1 tahun. tahun. Walaupun sudah terpenuhi semua. Eka Jati sudah, Mendui Jati sudah, lulus ujian menjadi pandita atau mulunan sudah, Wologoro sudah, temu manten sudah. Di situ ada saja orang yang berpolitik yang nggak suka lah sama Romo. Jadi Romo sendiri di situ nggak masalah lah kalau memang Romo masih belum diperkenankan untuk jalan. Tuh Romo jawabnya. Nah, dari situlah Romo 1 tahun nggak jalan menjadi seorang pandita. Di situ Romo buat pelajaran untuk belajar. Belajar tentang apapun selama 1 tahun. 1 tahun penuh itu Romo belajar tentang apapun. Ini mohon maaf Romo. Yeah. Tidak bisa jalan, tidak diperbolehkan jalan atau seperti apa nih? Nah, apakah memang jalan ya memang sebenarnya sehat tapi tidak boleh melangkah kemanapun atau seperti apa, dan apakah itu memang menjadi tradisi khususnya di Tengger setiap yang akan menuju menjadi Romo Dukun atau seperti apa? nah, itu khusus untuk Romo sendiri. Oh. Jadi di Pandita, di Paruman Dukun Pandita, Romo sudah dapat sertifikat. Bahkan di situ Romo sudah dipercaya melaksanakan Loka Pala Saraya. Untuk melaksanakan upacara umat, upacara masyarakat yang ada di desa Ngadiwono. Tapi dengan adanya politik orang yang nggak senang sama Romo, Romo istilahnya apa ya, nggak merasa apa yang Romo jalankan itu salah atau seperti apa? Nggak merasa Romo itu, oh ini nggak suka nggak. Oh, jadi Romo nggak ambil sisi negatifnya, Romo ambil sisi positifnya. Di dalam 1 tahun Romo nggak boleh jalan, disitulah Romo kesempatan untuk belajar apapun. Gimana sih sasana kepanditaan itu sebetulnya? Nah, Romo terkait dengan sasana kepanditaan ini, apa yang Romo bisa contoh dari seorang tokoh atau seorang pandita, yaitu kakeknya Romo sendiri yang saat ini menurun lah. Romo meneruskan ini, apa yang bisa Romo contoh dari kakek, dari seorang nabi yang sangat menjadikan panutan Romo tentu saja? Pertama, beliaunya seorang nabi itu, dia itu harus mumpuni semuanya. Itu pertama, menjadi seorang nabi. Dan kakek Romo sendiri itu hanya pituturnya hanya 1 di situ. Seorang menjadi yang disepuhkan, kalau Tengger bahasanya orang yang dituakan atau seorang pandita, itu syaratnya hanya 5. Yang diikuti harusnya hanya 5, yaitu sabar, neriman, gemi, titi, ngati-hati. Baru setelah itu bisa kamu akan tenang. Jadi pitutur itu yang selalu Romo ingat. Dan yang paling berat adalah melatih tentang
kesabaran. Inilah pemirsa Hindu Channel, mungkin kita sebagai generasi Hindu atau umat Hindu yang menyaksikan Hindu Channel pada hari ini. Sebelumnya Hindu Channel sudah mengundang Sulinggi dari Sunda, kemudian sebelumnya juga sudah mengundang dari Sulinggi Tengger yang kita juga di Tengger. Namun hari ini kita mengundang juga kehadiran ke studio kami di Jakarta. Tentu saja kita bisa sebagai anak muda bisa membayangkan nggak sih, ternyata Sulinggi yang kita selalu lihat dengan memuputnya yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan fokus, dan sehingga umat Hindunya ini merasakan kedamaian. Ternyata proses spiritual menuju spiritualnya ini sangat luar biasa gitu. Seperti yang diceritakan oleh Romo Dukun Pandita kita pada hari ini. Dan mungkin muncul lagi pertanyaan, Romo. Ini kan Romo berada di Tengger dan menjadi Romo Dukun Tengger, menjadi orang suci yang ada di Tengger, yang membimbing umat, yang tentu saja selalu ngayah dalam kegiatan upacara-upacara keagamaan. Bagaimana cara Romo mempertahankan budaya dan tradisi khususnya di Tengger? Nah, seperti itu. Terima kasih, pertanyaan itu memang banyak si umat-umat yang tahu bertanya tentang ini. Gimana mempertahankan tradisi dan budaya yang ada di Tengger? Pertama, Romo sendiri itu sekarang istilahnya untuk upacara dan upakara. Jangan sampai kalau orang Tengger bilang itu kanjat. Jadi kanjat itu nggak ada ini loh, nggak ada ini loh. Kalau seperti itu malah titiluri atau tinggalan para leluhur kita akan musnah. Tuh. Jadi jangan sampai apapun sesaji itu yang kalau orang Tengger itu dinamakan kanjat. Nah, kalau kanjat itu sudah istilahnya apa ya? Istilahnya sudah nggak melestarikan budaya, malah mau menghabiskan, menghancurkan budaya itu sendiri. Tuh. Dari situ Romo istilahnya untuk melestarikannya, adat dan budaya. Dan untuk perhitungan istilahnya menemukan hari baik, itu memang Romo sendiri miris. Nggak ada yang mau belajar tentang itu. Jadi gimana ya Romo sendiri ini? Ya kalau Romo ini istilahnya umur orang itu kan nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau umur Romo ini panjang sih nggak apa-apa. Tapi nanti sewaktu Romo nggak ada, mau dikemanakan? Kalau sudah kehilangan perhitungan, mereka pastinya akan kehilangan upacara. Pastinya juga akan kehilangan upakara juga. Soalnya kalau perhitungan hilang, mereka nggak akan menemukan hari baik. Juga nggak akan melaksanakan upacara. Kalau sudah nggak menemukan hari baik. Setelah nggak melaksanakan upacara berarti nggak ada upakara. Jadi ya mudah-mudahan dalam berjalannya seiringnya waktu, nanti Romo sendiri kan ada lah anak muda yang mau minat untuk belajar tentang itu. Akan ada waktunya. Lah, itu. Nah, mungkin Romo ini diskusi kita sebenarnya akan menimbulkan banyak pertanyaan dari umat Hindu. Mungkin Romo nanti ketika dari pemirsa Hindu Channel ada yang bertanya dan meminta kontak nomor Romo, mungkin kami dari Hindu Channel izin memberikan Romo. Siap, monggo. Nah, itu pemirsa Hindu Channel jika ingin menghubungi jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan diskusi kita pada hari ini,
Dan mungkin yang terakhir adalah pertanyaan khusus untuk Romo, dan ini juga sekalian memberikan pesan kepada umat Hindu, apalagi hari ini kita mendengarkan cerita Romo, proses untuk menjadi Romo Dukun Pandita ini sangat luar biasa sekali, dan juga membahas tentang keleluhuran seperti itu. Nah, apa nasihat Romo terkait dengan kita sebagai umat Hindu menjaga peninggalan leluhur khususnya seperti itu? Nah, pesan Romo kepada khususnya anak muda, soalnya istilahnya ujung tombak itu adalah anak muda. Jadi pesan Romo kepada anak muda, mohonlah ayo kita lestarikan budaya leluhur yang ada di Tengger. Enggak juga hanya di Tengger saja. Mari kita lestarikan budaya yang ada di Nusantara. Jadi betul sih, memang ini sekarang zamannya zaman modern. Jadi semua pakai gadget. Ya, gadget. HP. Jadi kita boleh mengikuti zaman, tapi jangan sampai kita lupa dengan ajaran para leluhur kita. Apa yang ditinggalkan leluhur kita. Soalnya Romo percaya bahwa leluhur itu untuk menciptakan suatu upacara, menciptakan suatu sesaji, enggak semudah itu. Romo sendiri percaya bahwa leluhur kita ini istilahnya sudah mumpuni tentang itu. Jadi janganlah sampai disia-siakan tinggalan dari leluhur kita. Matur nuwun, matur suksema Romo, sehat-sehat selalu dalam memberikan motivasi dan juga semangatnya untuk keliling ke daerah-daerah, khususnya menjaga tradisi di Tengger. Karena dengan adanya Romo, kami juga generasi Hindu muncul rasa semangat kami bahwa bangga ada Sulinggi, ada Pinandita di Jawa seperti itu. Dan jika kita berbicara di Bali, itu sudah sangat banyak sekali panutan-panutan kita, orang suci kita seperti itu. Dan pemirsa Hindu Channel, silahkan kirimkan pertanyaan ke Hindu Channel, dan kita akan bahas tentu saja topik selanjutnya dengan Romo Dukun Pandita Puja Pramana. Dan akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Sebelum kami tutup, mungkin umat Hindu yang ada di Tengger, mohon dukung Hindu Channel dengan like, komen, dan subscribe. Dan juga mungkin Romo sapa dulu umat Hindu di Tengger. Mungkin bisa memberikan, sebelum kami tutup nih Romo, bisa memberikan informasi bahwa Hindu Channel adalah salah satu media yang bisa sampai ke daerah-daerah seperti itu. Mungkin. Hong Ulun Basuki Langgeng, anak cucu yang ada di Tengger, Romo, monggo untuk menyaksikan Hindu Channel, karena itu istilahnya tujuannya untuk mengangkat budaya yang ada di Nusantara. Jadi mari kita dukung dengan adanya Hindu Channel ini. Matur nuwun Romo, sehat selalu, dan akhir kata kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Romo Dukun Pandita Puja Pramana dari Tengger. Paramasanti. Om Santi 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 Om.